Om Swastiastu. Halo para subscriber pada Basbalai dan para penonton semua yang baru pertama kali menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilindungi selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas, mereview, dan membuat suatu video reaksi tentang ogoh-ogoh. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu jawara ogoh-ogoh ya di Denpasar Barat. Ya, ini dalam kategori lomba ogoh-ogoh tahun 2020 sekota Denpasar yang dinilai berdasarkan wilayahnya masing-masing atau kecamatannya masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya akan membahas ogoh-ogoh dari karya Seka Truna-Truni Putrayasa di Banjar Pengyasan, Desa Adat Dauh Purikau, Kecamatan Denpasar Barat. Ogoh-ogoh ini mendapatkan juara 1 ya, dengan perolehan nilai 88,375 dan merupakan juga ogoh-ogoh jawara dari perwakilan Desa Adat Dauh Purikau ya. Seperti apa gininya pembahasannya? Ayo kita lanjut saja dan mari kita bahas secara bersama-sama. Oke? Siap. Oke, langsung saja ya. Di sini dari sinopsis yang saya dapat ya dari akun Instagram dari Seka Truna-Truni Putrayasa ya, di Banjar Pengyasan ini, di sana saya mendapat sebuah sinopsis ya, dan mungkin juga saat itu saya dapat ke TKP, artinya pada saat sebelum penggerupukan, jadi ogoh-ogoh itu dipajang ya. Saya sempat foto juga sinopsisnya. Nah, dari sana terkait dengan sinopsis, ogoh-ogoh ini terdapat 3 karakter ya. Jadi di sana ada sosok Krishna, sosok raksasa Kalia atau raksasa ular, dan sosok Garuda ya. Oke, mari kita bahas satu-satu, mungkin dari rancang bangunannya ya. Jadi ini untuk rancang bangunannya, maaf. Nah, dari bagian sentral ya, jadi bagian titik tumpuan terberatnya ini berada pada sosok raksasa ular yaitu Kalia ya. Jadi tumpuannya dari ekor dari ular tersebut ya, ekor dari raksasa tersebut maksud saya ya, itu berdiri dengan satu tumpuan, lalu dilanjutkan dengan kaki Krishna yang mungkin terkesan menjinjit ya. Jadi dengan kemiringan ya, ini kaki kanan kalau nggak salah ya, di kanan dengan kemiringan ya. Terus itu dilanjutkan dengan ekor bagian belakangnya itu ada sosok Garuda yang bertumpu juga dengan satu kaki. Dilihat dari tingkat keekstrimannya ya, mungkin dari kaki dari sosok Krishna ini ya, jadi tingkat kemiringannya sangat ekstrim juga ya. Jadi kalau dengan tingkat kemiringan seperti ini, bebannya, kekokohannya sangat susah ya istilahnya, bebannya terkesan lebih berat ya. Jadi kalau misalnya tegak lurus seperti itu, dia menjijik tapi tegak lurus ya, terkesan lebih ringan ya. Kalau kemiringan ini takutnya nanti digoncang-goncang bisa roboh ya. Tapi mungkin sudah diperhitungkan dengan arsiteknya di sana. Jadi mungkin sudah dibuat suatu penopang ya. Jadi untuk mengkokohkan suatu bangunan ini. Nah, terus kita lanjutkan ke bagian ekor dari Garuda. Di sana ada ekor dari si ular tersebut. Di sana ada Garuda yang sedang berdiri ya dengan satu kaki. Nah, di sana juga harus dipertimbangkan pastinya itu untuk ketebalan besi, baik itu beban dari sang Garuda itu sendiri. Ya, mungkin Garuda ini sengaja mungkin dibuat ringan. Jadi tujuannya untuk mempermudah atau apa istilahnya, untuk mengurangi beban dari tumpuan dari sentralnya ini. Jadi dibuat seringan-ringannya mungkin ya.
atau sekecil-kecilnya. Bukan sekecil-kecilnya. Ya, jadi nggak mungkin dia terlalu besar ataupun terlalu berat ya, nanti akan mengganggu suatu kekokohan bangunannya ya. Jadi dari segi apa istilahnya rancang bangunannya sangat ekstrim, sangat kreatif juga. Nah, kita lanjut sekarang ke bagian tadi dulu. Tes itu satu ya dibahas ya. Jadi ke bagian, nah ini terutama bahan pembuatannya ya. Dari bahan pembuatannya ini ya memang untuk khusus lomba biasanya yang diutamakan adalah bahan dari alam atau ramah lingkungan. Jadi no styrofoam. Jadi dilihat dari ini sih, saya dapat dari foto dari akun Instagram mereka ya, ataupun juga saya dapat ke TKP langsung saat itu. Jadi di sana terpampang foto proses pembuatannya. Jadi di sana saya melihat dari apa istilahnya kerangka dasarnya itu terbuat dari bahan besi ya tentunya. Jadi bahan besi yang dibuat ya dilas lah, dilekuk seperti itu, membentuk suatu kerangka bangunan. Jadi nanti selanjutnya langsung dibuat menggunakan apa namanya itu rotan. Jadi rotan itu dibentuk. Nah, karena rotan mungkin karena lebih elastis dan mudah dibentuk ya. Jadi untuk membentuk bodinya itu menggunakan rotan. Nah, setelah terbentuk bodi dan bentuk dari obor-obor tersebut, baru dilakukan suatu ulatan dengan menggunakan bambu. Nah, setelah itu baru ditempel dengan kertas ya. Kertas mungkin dicat, mungkin juga ditambah seperti itu. Nah, di sini untuk finishingnya yang saya sangat menarik juga. Jadi dari tokoh karakter raksasa ular ya. Nah, tokoh raksasa ular yang berkepala 5 di sini. Nah, jadi untuk bagian perut ularnya itu ya, dia terbuat dari bahan kertas karton yang mungkin dilekuk ya, dibentuk lekukan ya, menyerupai menyerupai dari bentuk realistis dari ular tersebut ya. Jadi sangat kreatif juga. Nah ini juga saya salut juga ini bagian sisik ularnya ini ya. Ya, mungkin dari jauh sangat realistis ya. Jadi kesannya nyata sekali ini, seperti sisik aslinya ya. Ternyata ini terbuat dari bahan daun ya. Daun yang dipotong lembaran-lembaran itu disusun rapi ya. Ini pengerjaannya sangat detail sekali sepertinya dan penuh kesabaran, karena saya melihat langsung di sana itu tersusun rapi sekali, sangat kreatif ya, pemudanya sangat kreatif. Ya, terus dari bentuk badan atau bodi dari raksasa ini ya. Nah, bodi dari raksasa ini juga, nah ini dia, sangat unik ini. Ini mungkin sebagai jadikan suatu inspirasi juga, ini bagus untuk pemuda untuk membuat ogoh-ogoh tahun depan ya. Nah, ini menggunakan kulit batok kelapa. Jadi batok kelapa, nah itu dibuat dipotong-potong sedemikian rupa ya, jadi terus ditempel-tempel di bagian bodi dari kulit dari kulit dari raksasa Kalia ini ya. Jadi biar terkesan juga kelihatan realistis. Jadi kita lihat dari tekstur dari batok kelapa itu sendiri, banyak seratnya dan warnanya juga alamiah ya. Jadi untuk pengecatan mungkin mengikuti warna dari asli dari batok kelapa itu sendiri ya. Nah, di sini ada kombinasi warna coklat muda, coklat tua, dan warna hitam juga. Nah, sangat bagus sekali ya, sangat menarik sekali ya. Terus kita lanjutkan ke bagian tokoh Krishna ya. Nah, di sini Krishna yang menurut saya pribadi dari segi warna birunya ini, aduh minta ampun nih. Warnanya bagus sekali ini ya, warnanya bagus sekali si Krishna ini, baik dari gradasi warnanya, arsirannya ya,
sisi terang sisi gelap seperti itu. Jadi warna biru laut yang dikombinasi ya, jadi membuat suatu kayaknya beautiful, indah sekali terlihat ya si sosok Krishna ini. Jadi dengan mimik mukanya yang ekspresif ya, jadi dengan melakukan penyerangan ini dengan terhadap raksasa Kaliya. Ya, sangat bagus ini. Payasannya juga bagus, mantap sekali. Nah, dari sosok Garuda ya. Nah, ini Garuda ini kalau nggak salah ya, saya dilihat dari foto yang dipost di akun Instagram mereka di Sekatruni Putra Yasa. Jadi sisik-sisik ular itu terbuat dari kertas karton ya, disusun rapi ya. Nah, susun rapi, dilakukan pengecatan dengan warna hijau tua muda ya, seperti itu. Dan diarsir yang mengikuti bentuk detail anatominya. Nah, seperti itu. Dan di sayap Garuda itu ada suatu peradu ya. Nah, terkesan terlihat modernisasi ya. Ya, bagus sekali ini. Nah, dan juga saya melihat ini dalam pembuatan tapal lah, mungkin, dan juga lakukan bentuk detail-detail lainnya dia menggunakan bahan clay. Jadi memang untuk ogoh-ogoh sekarang ini banyak menggunakan clay itu biasanya digunakan pada tukang pematung gitu ya. Jadi untuk membuat suatu guratan atau bentuk detail wajah seperti itu lakukan jadi biar terlihat lebih realistis. Nah, ini pada ogoh-ogoh diaplikasikan seperti itu ya, jadi menggunakan clay ya. Makanya ini bentuk wajah, bentuk kulit, dan mungkin ada detail lainnya juga, ini sangat bagus ya. Lekukannya itu terbuat dari clay ya. Terbuat dari clay. Nah, itu dulu. Terus dari teknologinya ya, kalau nggak salah ini dalam akunnya juga sorry saya melihat pada akunnya ini karena kemarin terkendala COVID ya, jadi tidak sempat melihat finishing akhirnya itu secara teknologi, apakah dia bergerak atau tidak ini. Jadi ini mungkin anggapan saya jadinya pada di akun Instagram mereka yang dipost itu pada saat pembuatan rangka ya, ataupun sudah ditempel kalau nggak salah itu dengan kertas. Jadi ada suatu ruang di bagian pinggangnya, seperti ya celah gerak seperti itulah ya. Karena melihat dari secara pengalaman saya melihat ogoh-ogoh dan proses pembuatan juga secara umum kalau ada ruang gerak seperti itu biasanya ogoh-ogohnya bisa bergerak ya. Mungkin dilihat dengan si Krishna ini sendiri, dia mungkin bahkan bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, dilihat juga dari ekspresinya sedang bertarung dan memegang sebuah senjata. Dia mungkin akan hendak memukul si Krishna Kaliya. Nah, seperti ini mungkin ya. Geraknya seperti itu, bergaya memukul lah seperti itu. Itu dugaan saya sih. Yang kedua, kemungkinan juga knockdown ya. Sistem knockdown, jadi bongkar pasang dia. Jadi untuk mempermudah dalam proses pembuatan ataupun mengevakuasi ogoh-ogoh tersebut keluar. Nah, itu juga salah satunya ya. Jadi gak jauh kemungkinan juga untuk masalah teknologi juga di zaman sekarang ya, modernisasi perpaduan antara teknologi dan seni budaya. Nah, itu mungkin sebuah nilai plus dari Dewan Juri sepertinya ya. Karena sih tidak mengharuskan juga. Jadi yang difokuskan itu mungkin bentuk gerak, tangkas, pakemnya, seperti itu, dan ekspresinya, bahan pembuatan terutama ya harus bahan alam ya, seperti itu. Dan mungkin untuk teknologi ya karena mungkin terpaut biaya juga ya, karena menggunakan gearbox ya apalah itu, nanti itu menggunakan biaya lumayan juga ya. Mungkin itu sebagai nilai plusnya saja menurut saya. Tapi untuk ogoh-ogoh ini secara keseluruhan walaupun tidak bergerak, bagus sekali ya, ekspresif sekali, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin sedikit sekilas tentang ceritanya ya, Krishna Kaliya. Jadi sosok Krishna Kaliya ini, sosok Garuda ini
sedang mencari atau memburu ya si raksasa ular atau Kaliya ini. Nah, untuk bersembunyi dari pengejaran dari sang Garuda, si raksasa ular ini dia bersembunyi di danau ya. Namanya danau itu adalah Danau Madu. Nah, untuk melindungi areal sekitar danau itu, dia menebarkan racun ya, mengakibatkan tumbuhan di sekitarnya itu mati kekeringan. Ya, polusi lah gitu. Mungkin ya corona juga ada di sana. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu ada istilahnya lautan mati lah istilahnya, tapi beracun ya. Nah, ini temannya Krishna ya, yang anak-anak itu. Ya mungkin cerita ini juga sih sudah banyak ditampilin di TV ya. Ya, jadi tokoh Krishna ini beserta dengan teman-temannya itu sedang mengembala sapi. Jadi saat mengembala mereka kehausan temannya Krishna ini. Nah, pada saat kehausan mereka mencari air di danau. Nah, pada saat mencari air di danau, dia kesasar dan menemukan Danau Madu ini, ya, tempat bersemayamnya si raksasa Kaliya. Nah, di sana dia mau minum air dari danau itu karena kehausan ya. Wah, sangat menggebu-gebu ya mungkin. Nah, setelah minum, temannya ini tidak tersadarkan diri, ya pingsan lah gitu. Jadi saat pingsan dan Krishna sedang mencari, kok lama temannya ini kok tidak bermunculan ini. Kemana dia? Sedang mencari air kok lama gitu. Akhirnya mencari-cari, diketemukanlah temannya Krishna ini sedang terkapar. Ya, pingsan lah istilahnya di sebelah danau tersebut. Nah, dia mencari tahu dan akhirnya menemukan bahwa penyebab temannya itu tidak sadarkan diri adalah ulah dari raksasa Kaliya. Nah, di sana mereka bertarung. Nah, Krishna marah dan bertarung di sana. Ya, benarnya dia bisa mengalahkan membunuh si raksasa Kaliya ini, dan berserta dengan selir-selirnya itu ya, bisa membunuh. Akan tetapi dikasihanilah raksasa Kaliya ini. Akhirnya dia membuat suatu perisai ya, perlindungan untuk si raksasa Kaliya ini agar tidak dikejar-kejar oleh Garuda ya, apabila ya itu dah dikejar oleh Garuda ya. Jadi dia membuat suatu jejak kaki di atas kepalanya Kaliya. Nah, jadi misalnya pada saat si Garuda ini bertemu dengan raksasa Kaliya, nah si Kaliya ini tinggal menunjukkan jejak kakinya Krishna di kepalanya. Iya. Dengan harapan melihat jejak kakinya tersebut, Garuda tidak jadi menangkapnya. Ya, mungkin itu singkat cerita ya. Mungkin kalau ingin lebih lengkapnya ada di video ini ya. Saya sudah buatkan video khusus sinopsisnya di atas. Jadi sekian ya, sampai di situ dulu sih. Mungkin bila ada teman yang ingin menambahkan komentar dari ogoh-ogoh ini ya, ogoh Jawara 1 ini, mungkin dari yang arsiteknya dari Putrayasa mungkin bisa yang kebetulan menonton video ini, silahkan di komen ya, mungkin bisa dijadikan suatu inspirasi buat pemuda Bali ya, dalam pembuatan ogoh-ogoh mini, ogoh-ogoh dewasa ya, itulah ya, untuk berkreasinya lah, karena ini bahan alamnya sungguh kreatif sekali ya. Mungkin ada tambahan lain juga bisa di bawah. Dan oke, bila kalian menganggap video ini ya bagus ya, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Nah, like juga video ini dan silahkan share bila kalian ingin bagikan pada teman Anda dan kalian anggap ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Salam seni, salam Badabas Bali. Wow, Santi.